Assalamualaikum. Kemarin saya dengerin sharingnya Dr. Jason Fung ya, ahli diabetes kekinian. Ternyata fasting yang tepat itu bisa lebih neken diabetes tipe 2 daripada obat metformin atau sebangsanya. Beneran, Dr. Jason Fung itu membeberkan hasil riset segala tuh. Link video aslinya silahkan dicek di deskripsi. Tapi kalau yang puyeng sama paparan ilmiah, mending langsung dengerin kesimpulannya aja di sini ya. Ada berbagai puasa yang pas ngelawan diabetes. Dan kalau saya simpulkan dari sharingnya Dr. Jason Fung itu, pertama, puasa model 5-2 weekly fasting, kedua, FMD, fast mimicking diet. Cuma kalau mesti pilih satu, saya pilih yang 5-2 weekly fasting. Nanti deh saya jelasin kenapanya. Bisa dibilang ini tuh cukup menjanjikan ya, tapi para pengidap diabetes jangan girang duluan. Untuk benar-benar efektif, baik pakai obat maupun fasting itu ada prasyaratnya jelas banget. Prasyaratnya ini mudah dipenuhi oleh masyarakat luas secara umum, tapi sulit dipenuhi sama yang udah keterlanjuran. Prasyarat pertama, kalau ada kecanduan makan itu mesti diatasi dulu, dan itu tuh susah. Di antara yang pada kena diabetes, padahal kondisi kecanduan ini merata-rata nih, dulu kita udah bahas. Buat para nakes profesional yang berjiwa bisnis ini mungkin bisa jadi peluang bisnis nih, pendampingan untuk yang kecanduan makan atau eating disorder gitu ya kan. Walau alam. Prasyarat kedua, menu makan itu nggak boleh ngawur, jelas lah ya. Ayam aja kalau mau sehat, pakannya nggak boleh asal, apalagi manusia. Yang harus diikuti itu pola makan kayak apa. Ini bisa di googling semenit aja pasti ketemu. Dan itu tuh bukannya aneh-aneh, itu biasa banget. Nah, kalau dua prasyarat itu nggak bisa dipenuhi, walau alam, berhenti aja dulu di sini, nggak usah dilanjutin dulu. Mungkin kalian pernah lihat kan ya, ada orang tuh nafsu makannya dahsyat, makan nasi munjung itu bisa nambah 3 kali sekalipun lauknya nggak jelas. Lep, 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 terus saja. Nah, kalau pola makan masih sedahsyat itu, fokus ke situ dulu aja lah. Terus ya, kembali ke soal jurus fasting yang paling pas. Para penggiat fasting mungkin ada yang pengen protes atau pengen mengusulkan extended fasting yang lebih jos. No, izin ini saya berbeda pendapat nih. Fasting kelas berat tuh ini nih antara lain. Pertama, prolong fasting, lebih dari 36 jam, 48 atau 72 jam. Terus yang kedua, OMAD, fasting harian yang di atas 20 jam. Terus yang ketiga, HDF, alternative fasting atau puasa Daud. Betul sih, kalau berdasar teori dan jurnal-jurnal riset, yang kelas berat ini lebih dikdaya, tapi secara praktisnya mungkin cuma 10-15% pengidap diabetes mellitus tipe 2 atau resisten insulin yang mau dan atau mampu melaksanakannya. Ibarat kata, walaupun pegunungan Alpen, Andes, dan Himalaya itu lebih spektakuler pemandangannya, tapi ya kalau orang kantoran, mana udah STW sekalian, mulainya dari Gunung Papandayan dulu aja lah ya. Fasting juga sama, makanya yang diriset dan dibanding-bandingin dengan metformin itu 5-2 weekly fasting. Karena ya itulah yang paling terjangkau oleh para pengidap diabetes. Kalau yang extended fasting itu mungkin untuk tingkat lanjut. Balik lagi nih ke varian fasting untuk diabetes. Dr. Jason Fung juga nyebut soal FMD tuh, fast mimicking diet yang dulu pernah kita ulas. Tapi kalau menurut saya, yang FMD ini kurang recommended. Bukan karena sisi kemanjurannya ya. Dr. Jason Fung udah nunjukin tuh bahwa FMD ini efektif juga. Tapi praktekinnya itu bisa lebih tricky loh. Secara teori nih, FMD itu kayaknya lebih mudah karena masih boleh makan. Sebatas 400, 600 kalori atau gimana lah itu setelannya tergantung tipenya. Tapi dibalik itu ada kendala manusiawi. Ibarat melarang PKL dagang di pinggir jalan ya. Kalau sekalian dilarang total itu bisa relatif lebih gampang daripada setengah-setengah. Oke, boleh dagang di sini, tapi maksimal 9 orang, nggak boleh lebih. Nah, namanya manusia itu pengendaliannya ujungnya malah bisa lebih rudet tuh. FMD juga bisa kayak gitu, karena begitu kepancing makanan dikit aja, segenap enzim, hormon, dan lain-lain massa rakyat di tubuh kita, itu 100% ancang-ancang untuk pesta. Nah, kalau lagi nanggung di stop, kebayang kan ya? Tapi ini tiap-tiap orang bisa beda, ding. Jadi kalau ada yang merasa FMD itu justru yang lebih cocok, ya silakan aja. Karena kalau persaingnya Dr. Jason Fung, sekali lagi, FMD ini efektif juga. Terus, yuk sekarang kita bahas 5-2 weekly fasting. Itu tuh puasa kayak apa? Ini jelas saja, puasa kayak puasa Senin Kemis. Seminggu kan 7 hari tuh. 2 hari diantaranya dipakai puasa. Terus 5 hari sisanya itu makan biasa. Yaitu makan normal, bukan makan yang ngawur. Harinya itu bisa diatur sendiri asalkan nggak berturut-turut. Minimal diselang sehari atau yang paling lazim diselang 2-3 hari. Satu catatannya, kalau yang riset tadi, selama puasa itu nggak minum obat diabetes. Catatan lain, durasi perharinya itu 14 jam atau lebih. Bla bla bla, ini bisa banyak variannya, tapi kalau boleh saran daripada ngarang aneh-aneh, pakai aja pakem puasa muslim yang udah baku selama berabad-abad dan yang praktekin itu nggak muslim semua juga.
aliran kepercayaan aja ada yang praktekin. Kristiani praktekin juga ada. Atau Konghucu juga ada yang praktekin. Nggak persis sama tapi bermiripan gitu. Selain dapat sehat, insya Allah ini bisa dapat nilai spiritual juga. Katakanlah hari Senin gitu ya. Senin itu kalau menurut kalender muslim mulainya bukan tengah malam loh, tapi maghribnya. Di situ masih boleh makan maghrib-maghrib, dinner kayak biasa, tapi selesainya jangan terlalu larut. Terus ini harinya ya makan sahur juga boleh, cuma sahurnya itu jangan dibanyakin nasi atau gula karbo. Minum teh pahit, kopi pahit itu boleh, tapi kan kehidupan ini udah pahit ya. Jadi itu jangan dioplos lagi sama broto wali atau yang lebih pahit lagi. Oh alah. Dan itu terus makan ikan, telur, daging, porsi kecil atau sedang itu juga boleh. Habis itu ya udah puasa, fasting kayak biasa, tapi pas maghrib itu bukanya diatur. Jangan langsung lebleb, minum air aja lah dulu. Atau yang zero kalori dan mulai dapat asupan yang berkalorinya, itu start aja jam 6.30 lah gitu. Pokoknya dihitung-hitung fastingnya itu jangan kurang dari 14 jam. Nah terus kalau secara durasi treatmentnya, kalau saya nggak salah nangkap itu minimal banget 5 minggu. Senin, Kemis gitu ya selama 5 set. Tentunya ini bisa aja lebih. Itu deh, berdasarkan riset ini bakalan bisa meredakan diabetes lebih baik daripada obat metformin atau sebangsanya, yaitu pada kebanyakan orang. Jadi bukan pada semua orang. Hanya kalau diabetesnya itu udah rada berat, wajib nih konsul dulu lah sama dokter yang profesional yang paham soal ini, karena ini tadi jelas bukanlah rekomendasi medis. Terima kasih.